Salva. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai static routing. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa ditonton dulu videonya yang ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi pembahasannya. Kita akan lanjut untuk membahas materi mengenai dynamic routing. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai pembahasannya dari mencoba mengenal apa sih dynamic routing itu. Jadi, dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi dynamic routing itu, dia itu secara otomatis teman-teman, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, dynamic routing juga dibagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Nah, kalau jenis berdasarkan area atau lingkup, itu yang pertama ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, yaitu adalah untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, yaitu Autonomous System. Nah, contohnya itu ada RIP, ada IGRP, lalu ada OSPF, dan ada LSLS. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu ada IGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Nah, contohnya itu ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, jadi kalau IGP itu dia itu untuk dalam satu organisasi aja teman-teman. Nah, kalau IGP itu adalah untuk antar organisasi. Jadi IGP ini dia cakupan wilayahnya itu bakalan lebih luas dibandingkan IGP, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada berdasarkan cara kerja. Nah, yang pertama itu ada distance factor, yaitu router itu mengandalkan informasi dari tetangga atau biasa disebut juga dengan neighbor untuk menentukan rute terbaik. Nah, contohnya itu ada RIP dan IGRP, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada link state, yaitu router membangun peta jaringan sendiri, yaitu database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, contohnya itu ada OSPF dan LSLS. Nah, lalu yang terakhir itu ada hybrid. Nah, hybrid ini dia itu adalah kombinasi dari distance dan juga link state, kayak gitu. Nah, contohnya itu ada EIGRP, kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada komponen dasar dalam dynamic routing. Nah, komponennya itu yang pertama ada neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Nah, atau bahasa mudahnya itu adalah tetangganya, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada metrik. Nah, metrik ini dia adalah nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga itu ada routing table. Nah, kalau routing table ini adalah tabel berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Lalu yang terakhir itu ada algoritma. Algoritma itu adalah proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya itu ada Dijkstra, lalu Bellman-Ford, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai dynamic routing. Nah, jadi cukup berbeda ya dengan static routing. Nah, kalau static routing itu dia dikonfigurasi secara manual. Nah, kalau yang dynamic routing ini dia secara otomatis. Jadi kita tuh nggak perlu konfigurasi satu persatu, karena kalau misalkan nanti kita punya jaringan yang lebih besar, kita nggak mungkin dong konfigurasi satu-satu. Nah, kita bisalah gunakan dynamic routing. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lebih berfokus untuk membahas mengenai EIGRP. Yang dimana EIGRP ini dia termasuk ke dalam IGP, yaitu Interior Gateway Protocol. Nah, jadi apa sih EIGRP itu? Jadi EIGRP atau
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol itu adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, IGRP ini dia digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous sistem AS secara otomatis. Nah, IGRP itu dia adalah pengembangan atau updatean dari IGRP, yaitu Interior Gateway Routing Protocol. Nah, lalu IGRP juga dia termasuk ke dalam kategori hybrid routing protocol, teman-teman, karena dia itu menggabungkan keunggulan distance vector dan link state kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada cara kerja dari IGRP. Nah, IGRP itu dia bekerja dengan menukar informasi routing antara router dalam satu autonomous system number ASN. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah network discovery. Jadi dia itu kayak ngambil informasi dari tetangganya. Nah, lalu yang kedua itu adalah router IGRP itu saling mengenali atau membangun agensi atau bisa juga membangun komunikasi dengan router tetangga melalui pesan hello. Jadi sama kayak kita nih, misalnya kita mau kenal sama seseorang, nah biasanya kita tuh mengawalnya dengan mengucapkan hello, dan habis itu baru nama kamu siapa, nama aku ini kayak gitu. Nah, lalu setelah akhirnya membangun komunikasi, barulah membangun topologi exchange. Nah, setelah itu setelah terhubung, router itu akan saling bertukar tabel topologi, yang dimana isinya adalah semua rute yang diketahui. Nah, lalu yang kelima itu ada route calculation. Nah, lalu yang keenam itu ada EIGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Nah, kalau teman-teman masih ingat di pembahasan aku di video STP itu kita pernah membahas mengenai looping. Nah, IGRP ini juga dia menggunakan algoritma dual supaya memilih rute terbaik tanpa looping kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu yang ketujuh itu ada routing table update. Nah, lalu yang terakhir itu ada jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga membuat IGRP efisien. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini tuh ada beberapa percakapan yang ada. Yang pertama itu ada hello. Nah, hello ini adalah untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor atau tetangga. Nah, lalu yang kedua itu ada update. Nah, update ini dia adalah untuk mengirimkan informasi rute baru atau perubahan. Nah, lalu yang ketiga itu ada query, yaitu menanyakan rute ke router tetangga. Lalu ada reply. Nah, reply itu adalah untuk menjawab query dengan rute yang dimiliki. Dan yang terakhir itu ada ACK, yaitu mengonfirmasi penerimaan pesan update. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan langsung mencoba untuk mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku udah buat satu topologi dengan 2 router dan juga 2 PC. Nah, jalurnya untuk IP jalurnya adalah 11.11.11.1/30 dan untuk router 2-nya yaitu adalah 11.11.11.2/30. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja konfigurasi. Kita akan mulai konfigurasinya dengan kita nyalain dulu interface-nya dan kita kasih IP address. Oke, kita mulai dari router yang ini terlebih dahulu. Kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Setelah itu, kita masuk pada interface yang akan menjadi jalurnya dulu, teman-teman, yaitu yang interface gig 00. Kita no show, kita nyalakan, kita masukkan komennya no show. Lalu setelah itu kita kasih IP address. IP addressnya adalah 11.11.11.1.255.255.255
252. Oke. Nah, lalu kita masuk pada interface gig 01 yang menuju ke PC. Kita nyalain dulu. No show. Lalu IP address 100 titik 1 255 titik 0. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke PC ke router yang ini, mouse. Enable conft. Lalu kita masuk pada interface yang untuk menjadi jalurnya, yaitu interface gig 00. Lalu nyalain dulu, lalu IP address. IP addressnya adalah 11.11.11.2 255. Lalu kita masuk pada interface gig 01. Kita nyalain lagi, no show. Lalu IP addressnya adalah 120.120.120.255.255.0. Enter. Nah, sekarang untuk routernya udah selesai. Sekarang kita lanjut buat di PC-nya. Nah, untuk PC yang ini IP-nya adalah 100.100.100.2. Lalu subnet box-nya adalah 255.255.0. Oke, lalu yang ini IP gateway-nya adalah 100.100.1. Oke, dan yang terakhir PC yang ini IP-nya adalah 120.120.120.2. Subnet box-nya adalah 255.255.0. Oke, lalu sekarang IP gateway-nya .1. Oke. Nah, kita udah selesai buat konfigurasi IP address sama nyalain interface-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut buat konfigurasi EIGRP-nya. Kita masuk lagi pada routernya, lalu kita masuk lagi pada mode privilege dan global configuration-nya. Nah, setelah itu kita masukkan command router, lalu kita kasih tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol, lalu ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, lalu ada Open Shortest Path First OSPF, dan ada RIP Routing Information Protocol. Nah, sekarang kita mau konfigurasi EIGRP. Nah, jadi kita masukkan command router EIGRP, lalu kita kasih tanda tanya lagi. Nah, di sini kita disuruh masukin autonomous system number-nya, teman-teman. Nah, kita bisa pakai dari 1 sampai 65.535. Nah, di sini kita bakalan coba pakai yang satu aja. Nah, lalu setelah itu kita masukin network yang ada pada routernya, teman-teman. Nah, yang ada pada di router 0 atau yang ini itu adalah yang pertama adalah 11.11.11.1, lalu subnet box-nya 255.255.255.252. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masukin network yang kedua, yaitu yang menuju ke PC-nya, yaitu 100.100.100.1, lalu subnet box-nya 255.255.255.0. Oke, lalu enter. Nah,
Udah kayak gini aja teman-teman. Nah, jadi kalau di kemarin yang di static routing itu kita perlu masukin juga network si tetangganya. Nah, kalau di dynamic itu kita nggak usah masukin network tetangganya. Jadi kita tuh hanya konfigurasi network yang ada pada router yang kita konfigurasi aja kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek, kita masukkan komennya tuh do show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini udah lokal, berarti lalu C itu berarti dia udah aktif. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke router yang satunya lagi. Nah, kita masuk lagi pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita masukin command router EIGRP 1. Nah, ininya harus sama ya teman-teman, nggak boleh beda. Lalu kita masukin lagi networknya yaitu 11.11.11.2 255.255.255.252. Oke, mau enter. Nah, lalu selanjutnya yaitu network yang kedua yaitu 120.255.255.255.0. Oke, lalu kita enter. Nah, udah selesai. Kita coba cek lagi. Kita bukan komennya do show IP route. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini udah ada huruf C yang berarti itu udah connected, lalu L yang berarti dia lokal, dan yang terakhir itu ada D. Nah, D di sini itu berarti dia AGRP. Nah, berarti kita udah berhasil konfigurasi AGRP. Kayak gitu. Nah, sekarang juga kita bisa coba cek to show IP EIGRP network. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, IP address-nya adalah 11.11.11.1 yang dimana interface itu berada di gig 00 kayak gitu. Nah, tadi kalau teman-teman perhatiin di do show IP route, nah kalau yang di sini itu kita belum ada D-nya teman-teman. Kenapa? Karena tadi saat kita cek yang ini itu kita belum konfigurasi yang router satunya lagi. Nah, karena sekarang kita udah konfigurasi dua-duanya, kita coba cek lagi yang di sebelah sini. Kita masukin komennya do show IP route. Enter. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sekarang udah ada huruf D-nya yang berarti EGRP-nya itu udah ke konfigurasi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan coba tes uji koneksi. Kita ngirim paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, biasanya pertama yang selalu in progress. Nah, kita coba kirim lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang successful. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman untuk konfigurasi AGRP-nya.